Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan kami, kelompok Debat. Balance gak balance, harus balance. Buat kalian yang baru join channel kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita di bawah ini. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Wulandari dan saya Siti. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak video berikut ini. Apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan dia hanya menjual produk perusahaan lain yang diambil dari produsen, kemudian dijual kepada masyarakat atau konsumen. Menurut Mufti Sumarni, perusahaan dagang adalah sebuah bisnis perdagangan yang membuat sebuah produksi dan mengelola sumber daya dengan menjadikan sebuah bahan untuk membuat sebuah produk yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen yang menikmati hasil dari produksi tersebut. Sedangkan menurut pendapat kami, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa mengubah wujud barang tersebut dan kemudian menjual kembali kepada konsumen. Berikut ini adalah jurnal pengeluaran kas. Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Di sini ada tanggal, kemudian nomor bukti, keterangan, ref, dan di sebelah debit ada utang usaha, pembelian, kemudian akun serba-serbi, ref, dan jumlah. Sedangkan di sebelah kredit ada potongan pembelian dan kas. Cara mudah kita untuk menentukan apakah transaksi tersebut termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas adalah dengan adanya di kata-kata dibeli, kemudian secara tunai ada kata dibayar. Seperti transaksi pada tanggal 2 Januari ini dibeli perlengkapan secara tunai dari toko Merpati sebesar 750.000. Jurnalnya adalah pada tanggal 2, keterangannya perlengkapan, kemudian di akun serba-serbi di sebelah debit perlengkapan sebesar 750.000, kemudian di sebelah kredit pada kas 750.000. Untuk yang selanjutnya adalah mengisi jurnal pembelian. Di sini kita lihat ada tanggal, kemudian nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, kemudian di sebelah debit ada pembelian dan akun serba-serbi, sedangkan di sebelah kreditnya ada utang dagang. Contoh transaksinya, di sini pada tanggal 5 Januari dibeli barang dagangan dari PT Putri sebesar 20 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan nomor faktur 024. Jurnal pembeliannya di sini pada tanggal 5, nomor faktur diisi 024, keterangannya PT Putri, syarat pembayarannya tadi 2/10 N/30. Di sebelah debit, kolom pembelian sebesar 20 juta, sedangkan di kredit ada utang dagang sebesar 20 juta. Cara mudah untuk menentukan apakah transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal pembelian adalah dengan adanya kata-kata dibeli, kemudian adanya syarat. Cluenya adalah dibeli kemudian secara kredit. Kita lanjut di sini yaitu jurnal penjualan. Lihat di sini ada tanggal, kemudian nomor faktur juga, kemudian keterangan, kemudian syarat pembayaran, ref. Di sebelah debit ada piutang usaha, kemudian di sebelah kredit ada penjualan dan serba-serbi. Untuk contoh transaksinya, kita lihat pada tanggal 16 Januari dijual kepada toko Peru barang dagangan sebesar 20 juta dengan syarat 3/10 N/30 dengan nomor faktur 015.
Nah, untuk jurnalnya di sini pada tanggal 16, kemudian nomor faktur 015, keterangannya tadi toko Peru, syarat pembayarannya 3/10, N/30, di sebelah debit yaitu piutang usaha sebesar 20 juta, kemudian di sebelah kreditnya yaitu di kolom penjualan sebesar 20 juta. Cara mudah untuk kita menentukan transaksi tersebut termasuk ke dalam jurnal penjualan yaitu kita lihat adanya kata dijual, kemudian ada syarat dijual secara kredit. Nah, selanjutnya yaitu penerimaan kas. Kata kunci untuk menentukan penerimaan kas yaitu adanya kata diterima pelunasan piutang, jual barang secara tunai, penerimaan barang secara tunai, dan penerimaan setoran modal. Jadi cluenya yaitu secara tunai. Baiklah, langsung saja. Pada tanggal 7 Januari dijual tunai barang dagangan kepada toko Lupi senilai 5 juta. Kenapa tanggal 7 ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas? Karena adanya kata dijual dan secara tunai. Langsung saja kita jurnal pada tanggal 7 keterangan barang dagangan. Masuk ke debit pada kolom kas sebesar 5 juta dan masuk ke kredit sebesar 5 juta pada kolom penjualan. Dan begitu juga pada tanggal 12 dan pada tanggal 23. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat akun yang tidak dicatat di dalam jurnal khusus. Kata kunci untuk menentukan jurnal umum yaitu adanya kata retur penjualan, pengambilan prepe, pengembalian barang, dikirim nota debit, dan dikeluarkan nota kredit. Baiklah, langsung saja. Pada tanggal 13 Januari mengirimkan kembali kepada PT Putri atas sebagian barang yang dibeli karena rusak seharga 400.000. Kenapa pada tanggal 13 Januari ini termasuk ke dalam jurnal umum? Karena adanya kata mengirimkan kembali, itu sama juga dengan pengembalian barang. Dan langsung saja kita jurnal pada tanggal 13 keterangan utang dagang di debit sebesar 400.000 dan kreditnya yaitu retur dan potongan pembelian di kredit sebesar 400.000. Begitu pula untuk tanggal 18. Selanjutnya kita akan mencari buku besar, di mana kita harus tahu dulu bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan debit kreditnya. Yang pertama, debit. Jika ketemu debit, maka dijumlahkan di sebelah debit. Jika kredit ketemu kredit, maka dijumlahkan di sebelah kredit. Jika debit ketemu kredit, jika lebih besar kredit, maka dikurangkan dan dimasukkan ke dalam kolom kredit. Jika kredit ketemu debit, jika lebih besar debit, maka dikurangkan dan dimasukkan ke dalam kolom debit. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan mencari akun kas. Di dalam soal terdapat saldo awal kas yaitu sebesar 20 juta. Maka tinggal kita masukkan saja pada tanggal 31 keterangan saldo awal di debit sebesar 20 juta dan di saldonya di debit sebesar 20 juta. Selanjutnya, kas muncul pada jurnal penerimaan kas yaitu di debit sebesar 24.900.000. Maka tinggal masukkan saja keterangan jurnal penerimaan kas di debit sebesar 24.900.000 dan saldonya menjadi 44.900.000 karena ditambahkan dengan saldo awalnya yaitu 20 juta. Selanjutnya, untuk kas yang muncul di jurnal pengeluaran kas yang muncul pada kolom kredit yaitu sebesar 10.700.000. Maka tinggal kita masukkan saja keterangan jurnal pengeluaran kas di kredit sebesar 10.700.000 dan di saldonya menjadi 34.200.000 karena dikurangkan dengan 10.700.000. Selanjutnya, kas muncul di jurnal umum pada akun prepe di kredit sebesar 5 juta. Langsung saja kita jurnal keterangan jurnal umum di kredit sebesar 5 juta dan saldonya menjadi 29.200.000 karena 34.200.000 dikurangkan dengan 5 juta, maka dapatlah
29.200.000. Dan begitu juga caranya untuk menentukan akun-akun lainnya, dari akun piutang dagang sampai ke beban gaji. Apakah dari sini kalian sudah paham? Sudah paham? Oke, lanjut. Berikut ini adalah neraca saldo dari perusahaan dagang Indah Lestari per 31 Januari 2021. Kita bisa lihat di sini ada nomor akun, kemudian keterangan, kemudian debit dan kredit. Untuk pengisiannya, di sini ada akun kas. Akun kas ini nilainya 29.200.000. Ini didapat dari buku besar yang telah kita jumlahkan atau hasil akhir dari buku besar yang telah kita kerjakan sebelumnya. Tinggal kita pindahkan nilainya ke neraca saldo. Buku besar tanda kas. Di sini nilai akhirnya di sebelah debit. Jadi di neraca saldonya kita masukkan di sebelah debit juga. Jadi untuk mengisinya ini disesuaikan dengan hasil akhir yang didapat dalam buku besar. Oke, lanjut untuk jurnal penyesuaiannya. Di soal telah disiapkan data-data untuk penyesuaian, yaitu A. Perlengkapan yang terpakai sebesar 500.000. Maka langsung saja kita jurnal dengan keterangan beban perlengkapan dan perlengkapan debit kreditnya yaitu 500.000. Untuk yang B, persediaan akhir 31 Januari 2021 adalah 15 juta. Di soal awal, persediaan barang dagang awal yaitu 10 juta. Maka kita jurnal dulu yang persediaan awalnya, yaitu ikhtisar laba rugi dan persediaan barang dagang awal. Masing-masing debit kreditnya yaitu 10 juta. Lanjut, kita akan menjurnal persediaan barang akhir, yaitu persediaan barang akhir dan ikhtisar laba rugi, masing-masing debit kreditnya 15 juta. Dan begitu pula pengerjaan untuk yang C, D, dan E. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kertas kerja atau disebut juga dengan neraca lajur. Di sini ada BD Indah Lestari neraca lajur per 31 Januari 2021. Di sini ada akun-akunnya dari akun kas sampai ke akun beban listrik tadi seperti yang di neraca saldo. Karena di sini kita tinggal mengisi atau memindahkan nilai-nilai yang telah kita kerjakan tadi. Di sini ada kolom neraca saldo. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Selanjutnya kita akan mencari laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Untuk mencari laporan laba rugi, kita kurangkan akun pendapatan dari penjualan dengan beban, maka dapatlah laba bersih yaitu 14.450.000. Selanjutnya kita akan mencari laporan perubahan ekuitas, di mana kita masukkan modal awal dan laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi, pengambilan pribadi atau prepare, maka dapatlah penambahan modal selama bulan Desember. Lalu kita kurangkan modal awal dengan penambahan modal selama bulan Desember, maka dapatlah modal akhir, yaitu sebesar 54.450.000. Dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Langkah-langkah untuk menyusun jurnal penutup: yang pertama, menutup pendapatan, yaitu pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua, menutup akun beban dengan ikhtisar laba rugi di debit dan beban di kredit. Yang ketiga, menutup laba rugi. Apabila laba, maka ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Apabila rugi, modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Dan yang keempat, menutup akun prepare, modal di debit dan prepare di kredit. Maka langsung saja kita jurnal dan dapatlah seperti yang ada di gambar ini. Nah, oke guys, mungkin segitu aja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang salah atau mungkin penjelasan yang kurang dimengerti.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih buat kalian yang udah join, udah like, dan udah komen, dan juga udah subscribe channel kita. See you next time untuk video selanjutnya. Bersama kami, kelompok Beber, Balance can balance, harus balance.